Dia kenapa harus nikah sama Cici karena kepegang ya kalau sengaja. Iya kan? Apa gitu kan? Wah, anjing gue udah kayak ini lo, berarti gue harus nikahin lu dong. Nah, guys, nemu jodoh tuh segampang itu, guys. Iya. Tapi Jangan. Salah. Itu harusnya ada don't try this at home tuh. Jangan. Gua Paul. Gua Digo. Dan menurut kita, Jangan aku fans Dragon Ball. kalau lu gak suka Dragon Ball. Bentar. Ngaku fans Dragon Ball, kalau gak suka nonton Dragon Ball. Yang original. Oh, soalnya gue nonton Z kok. Gue suka Dragon Ball Z. Emang ada Dragon Ball yang di sebelum Z ya, Ul? Nah itu banyak tuh misconception kayak, oh gak perlu kalau nonton Dragon Ball. Kalau misalnya lu bisa langsung ke Z kok. Tapi enggak. Ya. Mungkin tuh setelah kita bahas, gue pengen nanya juga sih. Tapi itu kita bahas dulu aja nanti. Iya. Tapi sebelum itu selamat datang di episode pertama dari DP Man. Dragon Ball Month. Iya, Dragon Ball Man. Mungkin 20 orang yang melihat di sosial media kita. Udah nambah jadi 30. 35 deh. Lihat Melihat kalau misalnya ya. kita akan membuat special project untuk di Akira bulan- Toriyama. Bulan ini gitu ya. Dan ini adalah episode pertama kita akan membahas khususnya tentang Dragon Ball. Oke, di episode ini spesifik Dragon Ball Iya. aja ya. Dragon Ball yang pertama nih, original. Dan selama bulan Mei ini akan lanjut. Ya, pokoknya sepanjang bulan ini kita Dragon Sampai Ball banget lah. mentok dah anime Dragon Ball. kita tamatin Dragon Ball ya di bulan ini ya. Iya, tamatin Dragon Ball. Betul. Jadi kita mulai aja kali ya dengan Dragon Ball. ya sebuah manga anime yang paling legendaris kayaknya. Paling kayak gue bisa bilang Iya, kayaknya. karena ini yang banyak membuka era apa anime shonen dan segala macam gitu di era-era itu gitu. Iya, dan ini juga ya kayaknya yang menembus salah satu lah, mungkin nggak yang pertama, tapi salah satu yang menembus mainstream sampai terkenal itu loh di luar dari Jepang gitu kan. Ya, dan kayak lucunya pun orang-orang di sekitaran kita gitu ya yang nggak nonton anime banget pasti tahu Dragon Ball, nggak mungkin nggak tahu Dragon Ball. Iya. Se-ikonik itu gitu. Ini memiliki, kalau misalnya khusus di Indonesia sih memiliki impact yang sama buat kayak Naruto mungkin ya. Mungkin. Tapi ini lebih OG-nya lagi Lebih gitu OG. loh. Mungkin kelahiran 90 itu kenanya sama Dragon Ball gitu. Mungkin Iya. kayak 2000-an 90 akhir tuh mungkin sama Naruto, Bleach, One Piece gitu-gitu. Iya. Berarti ini bener-bener grandfather-nya The Big Three, bro. Betul. Grandfather-nya Big Three ini. Betul. Dan ya kita tidak mungkin ada Dragon Ball tanpa ya Akira Toriyama ya. Betul, ya the GOAT, bro. Iya. Betul. Ya dari buah pikiran dia sih membuat Dragon Ball ini. Betul. Dan beginilah, kelihatan sih Dragon Ball tuh bukan manga pertama Yang dia buat ya? Ada kalau nggak salah tuh namanya Dr. Slump yang Dr. Slump. yang terkenal banget Ya, gitu kan. Arale ya. Abis itu setahu gue tuh Akira Toriyama ingin membuat sebuah manga yang khususnya buat sebuah petualangan. Dan at the core itulah Dragon Ball pada sebenarnya ya. awalnya. Dan buat teman-teman yang masih ingat tentang beberapa belas episode pertama tuh ya Dragon Ball sangat diinspirasi oleh sebuah cerita namanya Journey to the West. Itu apa bilangnya ya? Sebuah folklore zaman dulu gitu ya? Ya, sebuah cerita rakyat yang super duper terkenal dan gua jamin teman-teman yang dulu zamannya masih nonton TV pernah nonton kok Journey to the West tuh sering banget kok di dubbing Indonesia itu malah gitu. kayak ini kan kayak Kerasakti gak sih? Iya, itu kerasa Basically itu kan? menceritakan tentang Sun Wukong buat mencari Kitab suci kalau di itu nyari kitab suci gitu kan? Iya. Ya. Dan ya kalian pasti tau lah cerita lagunya kan Kerasakti. Iya. Dan menceritakan tentang Sun Wukong bersama dengan partner dengan Ulong dan segala macam untuk menemukan Kerasakti. Dan ini terinspirasi lah. Son Goku bersama dengan teman-temannya ingin mencari ketujuh Dragon Ball untuk mengabulkan satu permintaan. Ya itulah yang bikin Dragon Ball tuh sangat ini banget kan. Emang lu ngumpulinnya tuh susah, dia tersebar di seluruh dunia gitu loh. Betul. Gak tahu di mana, gak jelas. Iya. Gitu. Dan abis itu makin lama sih makin berubah ya. Kita kelihatan sih Akira Toriyama kayaknya makin pengen tentang lebih ke berantem dan segala macam sih. sih. Mungkin bukan berubah ya, tapi kayak berkembang sih. Berkembang bener. Karena ya
seiring perkembangan karakter Gokunya juga dan teman-teman juga kan menemui masalah kan, petualangan nggak mungkin dong nggak nemu masalah dong. Betul. Nemu karakter-karakter baru yang beda konflik pasti ada konflik. Iya betul. Dan bagusnya Dragon Ball ini sampai sekarang sih menurut gue ya. Mungkin sorry nggak nyampe sekarang, nyampe Z kali ya. Nyampe Z itu adalah mereka tuh akhir tahun menulisnya tuh dari tiap arc ke arc selanjutnya itu nyambung. Smooth ya nyambungnya ya. Smooth. Kalau zaman sekarang yang gue jamin pernah buat teman-teman yang nonton Super adalah kayak punya problem di mana misalnya arc-nya berakhir, itu ada jedanya dulu, baru mulai lagi ceritanya, ada masalah baru diselesaikan. Habis itu berhenti, mulai arc baru gitu kan kalau sekarang di Super kan. Patah gitu ya. Betul. Patah. Ini sementara Dragon Ball tuh, oh ini tuh semut aja, dia masuk cerita baru nih. Dan ternyata udah cerita keberapa, dari karakter dari pertama nih ada lagi muncul dan memantik konflik baru gitu kan. Jadi merasa kayak beneran kayak sebuah petualangan yang petualangan fantasi yang hidup gitu loh rasanya. Ya dunianya pun hidup sekali sih. Iya. Keliling-keliling. Gue mungkin baru berasa kayak karena waktu udah ngebuat ngumpulin buat editan ini ya. Kan gue download editannya kan kayak ada per arc gitu kan. Oh ternyata pecahannya di sini karena gue nggak berasa. Iya itu dia. Kan kalau dulu kan kita taunya nyambung terus aja dong. Kita kan nggak kayak zaman sekarang udah seasonal gitu ya. Di pagi season 1 tuh arc ini, saga ini. Iya atau kayak Naruto atau One Piece kan kelihatan gitu, kepisah gitu loh. Kelihatan kalau One Piece kan obviously tiap pulau mungkin beda kayak gitu kan. Atau Naruto kayak abis ngalahin ini, kelihatan nih karena ini harus ada ini gitu. Ya, kalau ini tuh nyambung terus aja lu gak tahu, ini potongannya tuh di sini gitu. Iya, tapi lu kerasa kayak udah berubah nih arah ceritanya nih. Kayak contohnya gini, di arc pertama kan setelah udah ngumpul 7 bulan naganya dan segala macam, Goku bilang aku harus berlatih lagi. Ya, pergilah ke rumah Muge, ke pulaunya Roshi. Kame House. Iya, Kame House kan. Yoi, the legendary Kame House. Abis itu mereka dilatih. Kenapa kita harus latihan? Karena harus mau ikut Budokai Tenkaichi. Kayak gitu loh, dan itu nyambung terus kayaknya bahkan sampai Z pun gitu loh. Iya, udah tuh Budokai Tenkaichi ntar ketemu siapa lagi, bad guy lagi, lagi masalah lagi, ngarin masalahnya lagi. Kayak ya mungkin sekilas kayak nggak kelihatan tujuannya mau ngapain sih Goku tuh di dunia ini. Ya betul aja, ikutin ikutin jalan aja gitu. Iya, dan itu mungkin yang seru ya kayak yang paling keren yang di shonen pada zamannya ya adalah mengikuti perjalanan bertumbuh bareng ya. Tumbuh bareng. Itu tuh yang sangat ketara di era shonen masa itu sih. Iya. Lu tumbuh bareng sama karakter yang lu tonton tuh. Betul. Dan ya tentu saja Son Goku ini adalah seorang karakter yang apa bilangnya ya? Pokoknya unik, karakter kuat, bukan kuat secara strong power ya. Tapi itu karakteristiknya kuat banget gitu loh. Karismatik juga, masih bukan karismatik likeable. Iya. Itu sih yang mungkin gue kan agak skeptis dengan karakter yang tidak punya tujuan gitu ya. Kayak, ntar gue bisa simpati gak ya ngikutin dia mencapai goalsnya, orang dia gak punya goals besar. Tapi kayaknya itu tertutupi dengan karakter dia yang sangat likeable itu sih. Iya. Kayak kita tuh pertama dikenalkan Goku kayak orang yang dari pegunungan kan dia. Waduh. Iya kan? Iya, orang desa, bukan orang desa, malah kayak lebih pedalaman lagi tuh. Tapi dia itu pure. Ya. Dia itu polos gitu. Dan itu sering dipakai sebagai buat jokes ya. Sering banget. Iya, sering banget. Tapi karakter itu yang bikin kayak Goku yang nggak tahu apa-apa mengetahui dunia yang jauh di luar kan. Itu kayak penempatan diri kita mungkin waktu masa kecil gitu ya. Ya kita mungkin anak polos, kita blank kanvas gitu ya, terus ngeliat dunia ini macem-macem gila-gila banget ya, gue gak ngerti apa-apa nih. Betul, abis itu kita bertemu dengan, kalau gak salah di episode pertama langsung ketemu dengan Bulma ya. Itu pertama kali banget kita ketemu Bulma, dia lagi nyari Dragon Ball kan. Iya, dan spoiler dikit ya, dia punya Dragon Ball. Jir, spoiler. Ya mungkin karena itu banyak yang gak nonton kan Dragon Ball. paling mungkin sih lupa sih. Lupa pasti mungkin dan tonton di TV kan mingguan lupa sih mungkin. Habis itu lanjutlah perjalanan bertemu dengan karakter-karakter yang akhirnya kita pun tahu di Z dan sampai ke Super pun. Super pun masih ada. Chichi, Oolong, Yamcha, Korin, Kami, Yajirobe, Popo, Krillin, Tenshin Han, Chiatsu, Piccolo, MC-nya. Goku bangsa. How? Enggak, MC-nya di Budokai Tenkaichi. Oh, MC. Host ininya. MC di Budokai Tenkaichi. Gue kira MC main karakter aja. Gue inget ada satu hal lucu yang kayak Goku tuh
nggak tahu ada gender lain ya. Itu lucu banget aja kadang. Oh iya benar. Itu. Bentar, kok rata sih? Wah, anjing. Ya, jujur ya sebenarnya ini itu sih jokes pada zamannya Itu sih. jokes pada masanya banget. Itu Iya. mungkin kalau teman-teman pada nonton lagi sekarang rasanya outdated banget jokesnya. Iya. Kayak ya mungkin gue ngerti ini komedik loh, ini nggak mungkin serius kayak ini nggak apa-apa kayak ini nggak pasti, tapi kayak agak nggak nyaman aja mungkin. Iya, cuman kalau misal lu pikir konteksnya pada saat ditulis pada zaman itu plus karakternya seperti apa, Lucu pasti. make sense. Kenapa dia melakukan itu? Ya, gua Jadi kan gitu. outdated bener, itu tuh udah nggak zamannya, tapi pada saat zamannya itu lucu karena karakternya begitu gitu loh. Ya karakternya begitu, pokoknya ya konteksnya dapat aja di situ. Iya, betul. Ya itu. Dan ngomong-ngomong tentang lucu tuh Akira Toriyama tuh komedinya tuh bukan kayak komedi gimana komedinya akhirnya? apa gimana ya? Komedi tuh dibikin, Pak. Maksudnya Oke. dirancang pada setupnya. Nggak langsung plek-plek dar komedi gitu enggak ya? Iya. Ada setupnya. Jadi kayak oke, mungkin ada momen dimana kayak pikir ini mah fan service doang, ini mah jokes itu kan apalah. Itu episode dimana Bulma Ya. harus memakai baju bunny girl. Nah, ini secara konteks aja udah aneh banget kan? Iya. Aneh nggak? Aneh Iya, aneh. iya, kan Apalagi artis nih. umurnya Bulma kan dipakein basically iya, dipakein iya. itu kan. Iya. Tapi kita lihat konteksnya nih. Pada saat itu baju Bulma hilang, basah, apapun gitulah. Iya. Dan kebetulan si Ulong ini cuman punya satu baju. Nggak tahu kenapa punya. Karena karakternya seperti itu kan. Karakternya kan itu kan melanggar peraturan hak asasi. rusak banget. Rusak kan. Jadi cuma punya baju itu doang. Jadi Ya. terpaksa. Nah Ya. kebetulan di kota yang dia lagi datengin itu dikuasain oleh mafia namanya General Rabbit. Iya, basically geng kelinci lah. Geng kelinci gitu kan. Nah terus Bulma jalan-jalan dia ditakutin dong sama orang-orang kan. Sampai dia dijauhin dan segala macam. Orang tuh ngeliatin jadi joke kayak gitu. Tapi Bulma malah terpukau kayak semuanya pada jatuh cinta sama aku ya. Iya. Itu jadi lucu karena lu pikir ada di sini geng kelinci dan Bulma itu kan orangnya itu ya Pede gitu kepedean kan. self-centered, Ya. dia sangat mementingkan Narsis gitu. looks ya, apalagi dia punya keinginan pengen punya cowok. Jadi apa? Jadi lucu kan? Jadi lucu. Dan itu di konteksnya dibikin dan itu bahkan nyambung jadi buat cerita juga itu. Iya, abis itu orang-orang kayak pikir, dia masuk jadi geng kayak gini. Terus disangin siapa geng gua? Kan jadi jadi rusuh kan di situ kan, jadi ketemu. Iya. Nah itu jadi di episode sendiri gitu lah. Itu lucu sih, bener sih penulisan Iya. dia sih. Dan penulisan dia tuh sampai Daima pun Wah anjir ya. masih begitu loh, kayak ada jokes yang gua jamin. Gue liat di Twitter, salah sih gue liat di Twitter ya BTW. Oke. Orang-orang pada komplain kan endingnya Daima kan. Karena ternyata spoiler third eye yang di gadang-gadang itu ternyata dijual di toko gitu kan. Iya, kayak itu kayak after credit gitu gak sih? Apa di ending? Iya, after credit. Iya, after credit kan. Iya. Tapi kayak gitu jokesnya ditulis kayak ternyata gak semudah itu loh buat dapetin ini. Sepele ini guys, ternyata gitu loh. Dan kayak buat anjir, buat gitu doang sebenarnya nikmatinnya. Iya. Ya, lu terlalu serius guys nonton Dragon Ball Daima tuh. Betul. Dan selama sampai Z Super walaupun udah makin hebat ya, Goku dan segala macam, mereka akhirnya masih pengen memasukkan aspek-aspek Dragon Ball yang fun dan segala macam. Kayak contoh nih, Red Ribbon Army, sebuah teroris. Iya, grup yang teroris. ingin menguasai dunia gitu kan. Coba teman-teman nonton atau gue kasih tahu sekarang. Oke. Motivasi utama Iya. bosnya Red Ribbon Army buat dapetin Dragon Ball itu apa? Iya. Bukan buat menguasain dunia, bukan buat ngalahin Son Goku, bukan buat jadi orang terkaya. Jadi buat apa Ul? Pengen tinggi, Pengen ninggin badan. pengen ninggin badan. Damn. Tangan kanannya bilang, "Loh, pengen ninggin badan doang. Gue kira pengen dominasi dunia. Ya udah, Ya. gue hianatin lu aja." Udah, simple. Iya. Ya kayak Bulma pun juga ingin ngumpulkan Dragon Ball, pengen nyari cowok kan? Pengen nyari cowok yang pengen gue Iya, apa pengen adanya gitu. jodoh Ketemu kan. Yamcha, pengen cari cewek. Gitu lah. Simple. Sesimpel itu, sesimpel Karena itu. emang Akira Toriyama dulu tuh tidak pernah meribetkan ini ya sih, mengkompleksan ceritanya gitu Iya. kan. Dan kayaknya mungkin ya, ini mungkin cocok juga dengan target market Dragon Ball pada masa itu mungkin. Iya. Karena ya mungkin buat anak-anak umur segini yang nonton,
ya lu nggak relate kali itu, belum relate kali dengan karakternya gue pengen ini, gue pengen nguasain dunia karena gue punya trauma pengen ini. Kayaknya mungkin belum masanya kali. Iya, betul. Jadi ya oke, ini balik lagi pada esensi Dragon Ball adalah ini ya tontonan buat anak umur segini gitu loh. Tapi mereka penulisnya tuh tidak Tapi tidak diremehkan penulisannya gitu. Iya. Kayak dia tangin aja orang nonton bocah gitu, nggak gitu Enggak. juga. Karena ya ini mungkin setup buat kedepannya lagi cerita panjang gitu. Iya, karena gue baca-baca itu editor dari Akira Toriyama Ya. yang maaf banget gue lupa namanya, itu abis itu sempat pergi kerja ke Fist of the North Star. Oh. Sebuah manga yang akhirnya menginspirasi Jojo dan segala macam ya. Yeah. Ya, kalian pasti tahu ya, Omae wa Mushinderu. Nani. Ya, tuh dari situ tuh anime itu. Tahu meme-nya doang mungkin ya orang-orang ya. Iya, tapi kan itu menunjukkan kayak masculinity cowok gitu kan. Betul. Kayak pertarungan. Iya. Oleh karena itu disuggest lah Akira Toriyama, mungkin next arc-nya kita harus kurangin orang-orang, kita bikin lebih serius, kita bikin fokus tentang fight actionnya. Oh, oke. Oleh karena itu dibuatlah Budokai Tenkaichi. Ya itu buat anak umur segitu juga engaging banget sih. Wah Pak, seru Pak. Seru banget. Pak, seru banget. Iya. Mungkin masih ada komedinya, cuman waktu Ya. saat kayak Goku melawan Jackie Chun. Anjing Jackie Chan tuh bangke. Jackie Chan anjing lu, gue kegocek gue Jackie Chan. Jadi spoiler alert juga ya guys. Kan kita tahu Jackie Chan tuh sebenarnya bukan Jackie Chan kan nama aslinya kan. Itu nama samaran kan. Gue tuh sempet convince gue kira kan ini mereka menempatkan kayak Jackie Chun ini siapa? Naruto pun gitu kan. Siapa? Identitas asli Jackie Chun kayak gitu kan. Siapa kok bisa kuat buat ngalahin gitu. Kayak ini mirip Oden Rossi nih. Bentukannya kan, posenya gitu-gitu. Wah, ini pakai wig nih. Habis itu ada episode-nya sama Goku sama Krillin kalau enggak salah. Decuk nih jambak-jambak. Enggak copot. Anjing bukan. Anjing bukan Oden Rossi maksud. Siapa dong anjing? Ternyata di reveal berikutnya dia Muden Rossi, beneran Muden Rossi, tapi ya wiki kuat apa gimana gue lupa pokoknya. Yeah. Nah tapi karena motivasi kenapa dia ikut, itu yang gue lumayan amazed sih. Karena dia, itu kan pertama kali Goku dan Krillin ikut Budokai Tenkaichi kan. Dia gak mau Goku dan Krillin tuh, apa ya, terlalu menang terus dia jadi jumawa gitu loh. Iya, jadi gak mau latihan, orang gue udah paling kuat. Ego ngapain? gitu kan. Ego. Dia pengen ngasih motivasi biar Goku tuh mau latihan terus, mau tambah kuat terus. Mau tambah berkembang terus gitu Iya, kan. itu kayak lumayan trigger pertamanya ini loh, awal-awal trigger pertamanya Goku untuk kayak, pengen berkembang terus gitu loh. Dari situ tahu sebenarnya kayaknya awal. Betul, kayak dia selalu ingin menjadi lebih kuat dia. Ya. Dan kayak gak gampang puas, kayak langsung, gue pengen lawan yang kuat, paling kuat lagi, gue pengen belajar terus, pengen berkembang terus gitu. Nah, itu membantu kan, maksudnya Iya. mendevelop karakter deh kan. Wah, itu sangat mendevelop banget itu malah. Trigger Betul. awalnya kayaknya itu. Dan ngomong-ngomong kayak gua kegocek adalah justru gue yang kegocek itu yang di arc pertamanya gue. Oke, yang mana tuh? Kan dia diceritain kan kalau misalnya Goku tuh tinggal di pegunungan sendiri karena Betul. kakek Gohan udah tiada Ya, gitu udah kan. tiada. Nah di akhir-akhir tuh dia akhirnya ditangkap oleh musuhnya itu Pilaf waktu itu ya. Ya kalau dipikir-pikir sekarang kayak Pilaf musuh lu. Remember Pilaf was the shit gitu kan. Terus habis itu kayak mereka dikurung di penjara Ya, penjara kaca itu, kaca. Jadi motivasinya biar pagi-pagi kalian kegosong gitu kan. Kebakar matahari gitu. Ternyata. Terus mereka dicerita lah sama Bulma sama Yamcha. Iya, kakek Gohan meninggal karena dibunuh seorang monster raksasa gitu kan. Ternyata Pak pas dia ngeliat ke bulan Pak. Rusuh Pak. Ozaru. Ya di situ gue langsung kayak, ini bukan cerita fantasi yang saya fantasinya kayak gini ternyata ya. Itu kita pertama kali lihat Goku sebesar itu dan ya maksudnya itu form pertama kali kita lihat itu tuh. Dan kok gue cek adalah ternyata Anjir, ternyata yang ngebunuh tuh lu men. Tapi dia gak sadar kan. Iya. Kayak dia gak sadar. Dan jadi gue setelah udah tahu itu, setiap kali ada scene malam gue takut Goku berubah. Oh, dimanapun di animenya gitu ya? Iya. Oh, tapi ternyata kan gak tiap malam tapi kayak bulan purnama kan. Bulan purnama kan. Iya. Tapi gue takut gitu loh. Ternyata lagi bulan purnama Karena gitu. kan dia tidak terkendali kan. Betul. Jadi pada saat dia lawan Jackie Chun berubah kan. Gara-gara dia Ya. berantemnya sampai malam kan. Malam sampai berbulan purnama kan. Iya. Nah, itu kan sempat chaos juga tuh budaya kayaknya. Gue kegocek gitu Pak gue. Iya sih. Ya gak expect itu sih. Ya intinya gitulah ngomongin Budokai Tenkaichi tuh
mungkin bukan turnamen arc pertama di anime ya, obviously. Ya, dan mungkin bukan yang terbagus Bukan ya. yang bagus mungkin bukan. Kayak lu dari duluan tuh udah ada kayak Hunter x Hunter, Hunter. atau Yu Yu Hakusho Yu Yu atau Dark, Hakusho tuh Dark udah Tournament lebih bagus dah kalau Jelas tuh misalnya. udah kan udah kelihatan jelas kan. Tapi gue nggak tahu kenapa kalau gue pribadi ya, turnamen arc pertama yang gue lihat di hidup gue itu kayak Budokai Tenkaichi sih. Iya, Di TV sama. dulu nonton di Indosiar. Iya, gue tapi yang 23 sih bukan yang 21 sih. Art terakhir. Iya, gue juga lupa, malah kayaknya arc lebih akhir lagi kayak udah ada Piccolo digangguin Iya, ada Piccolo gitu, yang kayaknya 23 itu kan. sih yang gue Heeh. inget. Gue nggak bukan curin exam bukan yang makan bukan yang jalur bukan, tapi itu yang pertama kali gue inget. Bukan yang di Dressrosa ya? Bah, itu udah dewasa aja rambutnya, gila. Anjing yang itu Colosseum itu ya. Colosseum, bukan itu ya? Berarti gue baru lahir kapan? Enggak, itu yang gue sangat inget banget. Gue tuh inget banget kayak set tempatnya itu loh, ikonik banget itu. Iya, iya. Wah, arenanya tuh ikonik banget anjir. Betul. Itu yang mungkin bukan pertama tapi itu yang sangat memorable buat gue sih. Mm-mm. Dan habis itu cerita Goku tuh ya nyambung terus loh. Ya. Sampai kelihatan mungkin pada saat ini ya masih jelas nih batasnya, kayak masih bisa gua tinggiin gitu kan. Pada saat di Tribun Army dia nggak bisa ngalahin, dia bilang ada sebuah legenda gitu kan, kalau misalnya lu naik ke atas. Oh, itu juga seru lagi tuh. Ya, terus ketemu dia manjat gitu kan. Ya, kayak itu kan mulai inilah kayak kita dunia mulai berkembang. Bukan kayak ke pulau ini, ke negara ini, tapi ternyata ke atas tuh masih ada yang lagi bisa. Iya, halangi ini gitu. Dragon Ball sih menurut gue disitulah ditunjukin kayak konsep kayak kalau misal lu jangan terlalu pede, di atas langit ada langit lagi. Langit, ya. Karena selalu gitu kan. Kalau gitu, itu konsep Dragon Ball in general sih kayaknya sih. Iya, yang dipakai terus-terusan kan. Dipakai terus-terusan. Cuma bentuk pemakaian tuh beda gitu. Iya. Dan kalau bisa dipikir-pikir benar sih, kayak pertama ketemu Korin, habis itu manjat lagi ketemu Kami, Iya. habis itu manjat lagi Kinkai, manjat lagi habis itu ke Virus. Sampai biru, abis itu manjat lagi universe lain ketemu Jiren. Nah kayak gitulah. Emang di langit ada langit terus ya itulah. Iya. Dan Goku tuh gak mau menyerah sampai nembus Iya, langit betul, terus. betul. Konsepnya tuh gitu kan Dragon Ball tuh. Nah, Dan tadi, tadi habis itu ketemu Korin dan ngalahin Tao Pai Pai itu. Pai assassin yang di Itu lucu tau sebenarnya, itu musuh yang intimidating. itu lumayan kayak awal-awal dia kayak wah ketemu musuh baru terus kayak kalah gitu kan. Kalah. Kayak Tapi kalau misalnya dipikir-pikir tuh Goku tuh jarang menang tau di Dragon Ball. Iya kalau lu pikir-pikir lagi tuh nggak selalu one shot terus gitu ya. Iya. Kalah berkali-kali tahu Goku tuh cuma menang setelah dia udah tahu dia belum cukup kuat, akhirnya berlatih. Berlatih dan itu pattern yang lumayan berulang-ulang tuh di sampai Z bahkan gitu loh. Ya itu bener soalnya nggak sesering itu menang ya sebenarnya Goku ya. Betul. Dan tentu saja kalau kita mau ngomongin beberapa arc yang sangat memorable ya arc King Piccolo lah. Sebuah cerita yang bikin Dragon Ball menurut gua on the map ya. Menurut gua mungkin gua salah ya. Oh, ya mungkin menurut lu. Tapi setelah gua nonton Dragon Ball gua bagus. Waktu Krillin mati. Getting serious gitu kan. Ternyata ada demon-demonan nih. Iya, ternyata Explorer makin jauh lagi nih. Iya. Mau gitu kan Demon Realm whatever. Iya. Kalian di isekai mau ngalahin Demon King. Ini juga nih mau ngalahin Demon King nih. Iya. Kita remember guys when Piccolo was the shit anjing. Iya. Berantem lawan Piccolo tuh seru banget. King Piccolo. Iya, Seru banget. Belum ada tuh Super Saiyan power up dan segala macam. Iya. Pure skill, teknik, Material arts gitu kan. Bener, martial arts. itu gue bener-bener sebelum Piccolo-nya bahkan ketemu siapa tuh yang bersayap tuh anak buahnya. Tamborin ya? Tamborin kalau gak salah tuh yang bersayap. Itu kan yang kalau gak salah yang ngebunuh Krillin kan. Iya. Yang ada flashback di cedar. Anjing mati di Krillin ditendang sekali. One shot guys anjing. Gak pakai jurus yang punya nama anjing. Berarti sekuat itu gitu kan. Iya. Berarti menunjukkan bahwa ceilingnya tuh makin tinggi lagi nih. Batas untuk musuhnya tuh ternyata lebih kuat lagi. Gimana ngalahinnya? Itu kan sebagai penonton kan. Jadi gimana Goku dan the gang melawan geng Piccolo ini ya, itu kan yang engaging terus gitu loh. Betul. Dan habis itu harus latihan lagi. Terus. Setelah akhirnya Ya. dengan kerennya King Piccolo kalah gitu kan. Ya. Terus kayak, gimana dong kalau misalnya udah lu naik lagi aja. Ada lagi di atas. Kata mau di koring kan, ada lagi. Oh shit. Ketemu namanya Tuhan. Kami. Manjatlah dia kan, manjat ketemu Popo. Yeah. Terus Popo kayak ngeliat potensi kan, ini kayaknya bisa nih. Kami ada tamu.
Terus? Oh, lu masih lemah. Latihan 3 tahun. Time skip, Pak. 3 tahun. Udah gitu aja time skip, Pak. Ya, Gitu aja. Time skip. Just like that, bro. Iya. Terus tiba-tiba next episode Goku udah gede. Iya. Mungkin orang expect-nya, oh mungkin Z itu adalah awalnya dia udah baru gede gitu kan. Time Iya. skip kayak gitu kan. Naruto Shippuden gitu kan. Heeh. Enggak, bro. Enggak. Dewasanya dia di Dragon Ball aja. Iya. Remaja Remaja di remaja. Dragon Ball dan arc terakhirnya 23rd Budokai Tenkaichi itu menurut gue prequelnya dari Z sih. Wow. 3 tahun kemudian Goku kembali ketemu sama teman-teman yang udah look-set udah dewasa semua, udah gede-gede semua. Kecuali Krillin ya. Ya. Krillin tuh sampai super guys masih gitu guys. Sumpah. Abis itu ditunjukin kekuatannya Iya. kan. Ngelawan Tenchinan. Oh ini gue inget banget. Apa yang mana? Dengan tropes yang gue suka sampai sekarang gitu. Waktu lawan Tenshinhan, kayaknya gue harus itu dulu buka baju gue dulu. Dia buka baju, dar. Anjing. Oh, anjing bebannya gede gitu kan. Berat pak. Selama ini ternyata pakai penahan gitu, penahan beban. gitu Paparan kan. beban pas Krillin coba sepatunya kayak berat anjing banget. Selama ini lu latihan kayak gini gitu loh. Iya disuruh. Terus Tenshin, wah gue gak nyangka berat banget Iya. sampai geter-geter. Pak, Anda pikir Lee Ah, gue baru ngomong. Lu pikir Rock Lee pertama yang melakukan itu? Bukan. ya. Wah itu keren banget. Abis itu, Tenshin enggak kalah pak, kalah. Langsung. Kalah. Mau Tenshin mau pakai gimmick apapun, kalah pak. Selama ini lu pakai handicap aja. Selama ini lu belum full potensial gitu aja. Dan abis itu dia ditutup dengan lawan Piccolo kan, Piccolo Yes. Junior. Ya. Ya Piccolo Junior bilangnya. Piccolo Junior dulu ya bilangnya. Ya. Wah itu juga seru banget pak. Itu Goku, gue bisa bilang sampai bener-bener titik darah Ya. hingga tetes terakhir pak dia. Iya, dan kayak kalau lu pikir-pikir, ini correct me if I'm wrong ya. Kalau nggak salah kayak Piccolo tuh musuh pertama yang kayak bener-bener pengen nguasain dunia secara serius gitu ya nggak sih? Bener-bener jahat banget gitu loh. Kalau Pilaf kan kayaknya bentukannya kayak komedik nih gitu loh. Iya, yang bener-bener yang intimidating Iya, ya. yang itu bener-bener kayak lu bener-bener on the edge of your seat tiap nonton gitu kayak. Iya. Anjing, ini orang jahat dan bener-bener kuat lagi gimana ngalahinnya gitu. Mm-mm. Ya, Piccolo sih pertama kali kayaknya ya. Piccolo dan berantemnya tuh, wah rasanya kayak udah mau tamat gitu loh Dragon Ball. Kalau tidak dunia akan hancur karena kalau misalnya kalian teman-teman inget adalah di arc itu mungkin Roshi kan udah nggak ikutan. Ada Shang namanya karakternya. Ya, bener. Itu adalah kami yang pura-pura. Kalau lu gak ngomong gue gak inget ya. lucu Shang Iya. itu. Shang itu lucu loh. Menyamar. Ini Jackie Chun part 2. Kegocek selalu ada yang menggocek di Tenkaichi Budokan ya. Iya kayak kalau nggak salah siapa yang lawan Yamcha yang lawan Jackie Chun ya. Kesian anjing Yamcha iya. Aduh kasihan Yamcha tuh. Yamcha tuh agak kesian tau. Iya, Walaupun kesian. padahal dia ikonik banget loh karakternya kan. Iya dia kasihan banget loh dia. Dia jadi meme kan. Dia coba lu liat Yamcha tuh terkenal meme-nya tiduran anjing lemah anjing. Yang lain meme kuat dia dong meme. Ya kan juga salah sih dia lawan pertamanya langsung lawan kami gitu kan. Iya, jahat juga sih. Iya. Nah, Shang aja kalah. Anjir. Ya. Kalah lawan Piccolo. Berarti tinggal Goku nih. Dibikin banget kayak Goku adalah Last hope nih kan. iya. Ini kita harus mempercayakan Goku nih yang bisa ngalahin. Iya, Pak, sampai Goku tuh teman-teman mungkin agak-agak lupa tapi ingatlah namanya Meteor Move tuh yang dia pukul Piccolo dar. Wah, gokil Pak itu. Iya, yang itu keren sih momennya sih. Iya. Keren. Tapi tetap gak cukup. Karena habis itu Goku itu, Pak. Kena serang, Pak. Iya benar. Bener-bener abis tuh Goku tuh. Lu nonton, lu kayak oh my god. Oke, nonton pertandingan gitu ya. Oh shit. Gimana nih Goku? Nah, kalau Goku kalah udah kan tamat kan ceritanya. Ya dunia ini dikuasai sama Piccolo. Gak ada lagi yang bisa ngalahin. Tapi bisa. By all means Goku bisa mengalahkannya. Iya. Itu sih juga menekankan ini juga sih karakter Goku yang konsisten sih kayak ya dia kalah, tapi nggak nyerah aja bro dia. Iya. Dia selalu push the limits Push gitu the loh. limits dan kayak always come back stronger-nya itu sih kayak Iya. yang sangat ditekankan sih. Bukan kayak dia OP gitu, bukan masa OP-nya sih menurut gue. Iya, dan ini membuat jadi ada bad habit sih buat Goku yang akhirnya ke Oke. belakang sih dari semenjak kalian Piccolo sih. Gak apa-apa. Siapa tahu ntar dia bisa menjadi lebih kuat. Oh. Kan udah mau dibunuh sama kami kalau nggak salah. Iya, dia tuh
musuhnya dia tuh nggak pernah dihabisin gitu sama dia. Jarang Iya, gitu ya. selalu dikasih kesempatan kedua. Iya. Dan itu ya menjadi tropes yang akhirnya sampai Super pun Masih gitu dia. masih gitu dia. Masih gitu. Karena dia selalu memberi kesempatan buat orang berkembang. Karena dia diberi kesempatan buat berkembang. Betul. Dan dia pun juga egonya dia pun, oh gue pengen lawan lu yang nanti lebih kuat nih, biar gue juga jadi lebih kuat gitu loh. Iya, itu menjadi itu sih bad habit sih. Iya. Pokoknya karakter Goku intinya adalah dia pengen lebih kuat terus. Betul. Dan ya akhirnya kelar Piccolo kalau menjadi dapat respect ya. Gua akan berlatih buat ngalahin lu. Jadi rival Iya, lah, jadi rival. kan. Di setupnya jadi rival. Kayak, Piccolo tuh end goalnya adalah ngalahin Son Goku gitu. Iya. Itu jadi, dan itu kan ke bawah sampai Z gitu kan. Iya, sampai ZGT dan segala macam pokoknya dah. Ya iya ke mana. Iya. Tapi abis itu berhenti di at some point di Z, tapi itu kita bahas nanti aja sih. Iya, tapi itu ntar di Iya, lah. di sini. Dan habis itu Dragon Ball ditutup dengan Goku menepati janji yang dia sempat lupa. Enggak, bukan dia doang lupa, gue juga sempat lupa. Sama orang itu cuma dilewati kayak yakin ya? Iya. Oh, oke. Gitu. Ya udah. Enggak, karena sesimpel Pak, waktu kecil dia gak ngerti nikah itu apaan Pak. Iya. Dia bilang, udah nanti gue nikah sama aku aja ya gitu. Oh enggak, malah kayaknya ini deh, kayaknya gue inget awal-awalnya tuh dia kenapa harus nikah sama Cici karena kepegang aja kalau sengaja. Iya kan? Apa gitu kan? Wah, anjing gue udah gak ini lo, berarti gue harus nikahin lu dong. Nah, guys, nemu jodoh tuh segampang itu guys. Iya. Tapi Jangan. Salah. Itu harusnya ada don't try this at home tuh. Jangan. Lu harus respect orang. Iya, ada boundaries ya. Bikin sebuah hubungan yang baik, saling menghargai, abis itu siapa tahu jodoh ya gitu. Dari semua karakter anime di dunia, lu jangan contoh relationshipnya Goku. Iya, Jangan mau sampai dicontoh. Zizou jangan. Mau dia jadi, gue mau nyari karakter anime buat contoh jadi bapak Goku kali ya. No. Jangan. Bukan Goku. Iya, ambil traitsnya Goku adalah ingin selalu berkembang. Tidak pernah menyerah. Itu yang diambil comeback tuh. stronger, itu yang diambil. Iya. Bukan kayak jadi suami yang baik, bapak yang baik, Goku. Bukan. Jangan. Ya, itu ya baik lagi ya tadi dia nikah sama Iya, dia nikah itu menurut gua ending yang cukup bagus ya. Ya. Untuk menutup cerita Dragon Ball. Iya, kayaknya mungkin menutup kayak dia beranjak ke orang yang lebih dewasa gitu kan. Iya. Karena dia tumbuh dari kecil remaja terus ke dewasa gitu. Betul, dan rasanya pada saat itu udah nggak ada yang bisa lebih kuat dari dia di bumi ini. Kata kuncinya itu ya. Di bumi ini kayaknya paling kuat Goku gitu ya. Iya. Di bumi ini loh. Iya. Karena abis itu ya di atas langit Masih ada langit, masih ada planet, Iya. masih ada luar angkasa. masih ada universe, Ada universe. dan cerita Dragon Ball kelar di situ. Ya mungkin teman-teman kita nge-skip beberapa arc kayak cerita Baba Yaga dengan kakek Gohan atau 22nd Budokai Tenkaichi lawan Tenshinhan, kita lewatin banyak lah. Cuman secara general itulah cerita Dragon Ball dan Son Goku yang akhirnya menjadi sebuah blueprint Menjadi blueprint untuk semua shonen sampai sekarang sih. wah, gila. Iya kan? Iya sih. The whole apa ya? The whole penulisan karakternya. Penulisan secara Penulisan general gitu. gimana dia menghadapi konfliknya, terus kayak gimana ini sih yang paling blueprintnya tuh menurut gua gimana lu menumbuhkan rasa tumbuh bareng sama karakternya sih. Iya, mungkin pada saat itu orang mangaka pada pikir ya berarti sebuah perjalanan di mana lu mengikuti sebuah karakter dengan panjang, ya itu yang works dan Ya. mayoritas works pada saat itu ya. Betul, kayak ngelihat mungkin gimana nih bikin bikin anime untuk target pasar anak muda shonen gitu kan. Dan dia bisa tumbuh bareng sama karakternya. Mungkin ngeliat blueprint suksesnya tuh ini Dragon Ball gitu. Dan akhirnya banyak yang bikin sebuah karakter polos yang nggak punya apa-apa. Iya. Pengen mencari sebuah tujuan hidup mungkin tujuan Punya perjalanan panjang gitu mau iya, ngapain. di tengah-tengah kalah, latihan dulu menjadi lebih kuat Ini di big three banget ini. dengan banyak side character yang sebenarnya quirky. Wah. Itu di blueprint sebenarnya. Iya sih. Dan iya sih. gue nggak bisa bilang itu salah gitu loh. Karena Iya sih. at the end of the day itu yang akhirnya generasi selanjutnya enjoy kan. Dan itu diturun-temurunkan terus ke generasi-generasi berikutnya sih. Betul, sampai shonen di zaman sekarang pun walaupun udah agak berubah ya. Pun
terinspirasi sama Dragon Ball, gue jamin gitu loh. Iya, kalau lu pikir nggak tahu, gue nggak tahu ya, ini baik lagi. Correct me if I'm wrong. Sebelum Dragon Ball, shonen tuh mungkin formulanya tidak seperti ini mungkin ya. Iya nggak? Battle shonen gitu loh, battle shonen gitu. Mungkin kali ya kayak Tidak banyak gitu yang kayak gini gitu kan. Patokannya tuh belum ada dulu kan. mungkin ya nggak tahu ya. Ini teman-teman tulis di komentar sih, tolong sih kalau misalnya. Iya boleh sih. banget. Karena era itu jujur gue belum lahir gue jujur. Iya. Jadi nggak familiar. Betul. Yang pasti teman-temannya Yu Yu Hakusho, Hunter x Hunter, Jojo gitu kan. Jojo mungkin, Fist of the North Star. Ya. Apalagi Gundam. Iya, nggak tahu kalau misalnya kayak Inuyasha gitu termasuknya nggak mungkin. Tapi kayak nggak ada yang Tapi kayak nggak ada yang kayak Dragon Ball gitu Nggak ada kayak Dragon zaman Ball. kayaknya. Ya gue jujur tidak banyak denger kayak wah anime yang ini terinspirasi dari Inuyasha, terinspirasi dari Jojo. Paling kayak beberapa aspeknya doang yang terinspirasi Iya. gitu kan. Tapi kalau the whole penulisannya, the whole karakter buildingnya, karakter developmentnya tuh world buildingnya bahkan dari Dragon Ball paling banyak. Betul. Dan ya gue rasa kayak mangaka juga mungkin kayak balik lagi ya, bisa nge-reference ke Hunter x Hunter di mana kayak Gon sama Killua ada rivalry-nya. Iya. Cuman yang se-strong kayak Naruto dan Sasuke tuh rasanya kayak Goku dan Krillin gitu loh. Iya pada masa itu Goku dan Krillin ya. Iya. Kayak the rival nih tumbuh bareng, develop bareng, terus saling support satu sama lain gitu. Ya gitu-gitu ya. Gitu loh. Di mana harus ada power up, di mana abis itu makin dewa. Iya. Gak bakal ada tuh Bleach kayak gitu kalau misalnya gak Dragon Ball gitu kan. Itu baru ya Bleach tuh sangat Dragon Ball banget nih. Buat yang nonton Bleach, mungkin kalau lu memperhatikan kayak pattern ceritanya gitu ya, sangat Dragon Ball anjir. Kayak lu ketemu musuh yang lebih kuat lagi, kalah dulu, abis itu Ichigo kayak, gue belajar dulu. Gue lupa, gue belum kenal sama Zanpakuto gue. Kenalan dulu, belajar dulu sama aduh gue lupa lagi namanya. Ya pokoknya belajar dulu. Ya abis itu comeback lagi stronger, kayak gitu-gitu. Terus Iya. Sangat-sangat ini. Sangat mirip. Bahkan kalau misalnya kita mau bilang, Luffy pengen jadi Raja Bajak Laut dan pergi ke perjalanan untuk mencari harta karun terbesar. Apa harta karun itu Terbesar di Dragon Ball. ini bulan naga dulu gitu loh. Iya. Oh iya. Dasarnya aja sih, tapi kan ya kalau misalnya ya bang tapi belakangnya kan gini. Iya, namanya juga mah. Kan Kan nggak mungkin penulis berkembang dong. Kan gak mungkin plek-ketiplek sama kan? Iya, kalau plek sama kan ntar orang komplain. Salah lagi. salah lagi. Iya benar. Iya. Naruto pun juga gitu. Kita mau tarik ke sekarang, Jujutsu Kaisen pun begitunya. Ada power up, ada karakter OP gitu loh. Iya, material arts berantemnya kan Iya. pok. Apa Gojo dan Yuji aja waktu itu berlatihnya kayak harus ada training art gitu kan. Iya sih. Bahkan sampai sampai ras modern ini pun masih ada influence-nya ya. Iya. Iya benar sih, jadi blueprint sih. Jadi blueprint, jadi sebuah contoh golden Iya, standard gitu ya. Iya, golden standard, dan untungnya pun makin ke zaman pun orang makin interpretasinya nggak makin keplek-ketiplek. Mereka mungkin makin get kreatif dengan kayak Dan ngikutin zaman juga sih, Pak. ngikutin zaman juga kan, karena ya baik lagi kalau lu plek-ketiplek sama lu pakai jokesnya di Dragon Ball tuh yang agak-agak Iya. jorok dan segala macam pasti kan nggak kena kan. Ya kayak gitu-gitu orang makin Iya. berkembang aja. Cuman gua nggak bisa kasih contoh. Cuman Iya. menurut gua kalau misalnya banyak beberapa anime atau manga atau mungkin penulis cuman ngambil referensi pas Z-nya aja, hilang esensinya Dragon Ball. Oke, ini menarik nih. Kayak gimana tuh berarti maksudnya? Ya, misalnya cuma ambil esensi Z kalau misalnya dia kuat, OP, Oke. ada tirani kayak Frieza dan segala macam, hilang Pak menurut gua. Lu harus ada, iya sih harus ada apa bilang ya, esensi fun dan berpetualang dan apapun yang di Dragon Ball kasih. Iya, dan karakter Goku tuh harus dibikin dari kayak gini loh kecilnya dia. Mungkin Iya. gak harus bikin cerita dari karakter kecil ya, cuman maksudnya lu harus ngerti gitu karakter Goku tuh ada di Dragon Ball dulu, Sebelum Z, dia begini-begini dulu, makanya pas di Z. pas dia lawan Raditz dia begini gitu loh kasarnya. Make sense sih, bisa make sense sih. Ya lu perlu kenal Dragon Ball dulu sih. Iya, sebelum jadi ke Z. buat teman-teman juga yang kayak bilang, skip aja Dragon Ball agak bosen. Gak salah. Ya? Gue bisa bilang kalau misalnya lu cuman pengen yang live actionnya doang atau kayak gimana, Dragon Ball tuh bosen. Iya. Beberapa animasinya agak outdated, jokesnya agak Sangat. outdated. Pacingnya juga kadang nggak selalu sih, makin ke belakang Yeah. makin bagus. Pacingnya juga kadang agak gitu loh. Ya, on off agak gitu lah. Iya, tapi kalau misalnya lu suka sebuah perjalanan lu pasti enjoy sih. Harus dari Dragon Ball sih nontonnya. Harus dari Dragon Ball, jangan di skip sih. Sebenarnya kalau bisa banget jangan skip Dragon Ball sih kalau lu pengen ngikutin Dragon Ball ya.
Z, Super, GT, whatever gitu-gitu loh. Karena kayak lu bakal missing out banyak sih kayak feel karakternya Goku tuh gimana dari awal, dunianya. Dia gimana Goku tuh dari bocah bocah di gunung tinggal sendiri. Iya. Itu bisa berantem demi universe dia lawan Jiren. Iya. Berarti bener goes way back banget loh Goku lu dari dari bocah gunung gitu. Sampai berantem di universe. Goku udah punya cucu, Pak. Nah. Nah. Iya, Goku kan awet muda banget. Iya, betul. Itu guys cara awet muda tuh. Olahraga terus. Iya bener ya. Iya kan? Exercise terus, latihan terus, muda. Nah jadi Digo, berarti apa momen favorit tuh di Dragon Ball? Momen favorit gue di Dragon Ball. Kalau arc kayaknya gampang. Antara King Piccolo tuh di Budokai Tenkaichi. Beberapa momen yang lu inget banget di Dragon Ball. Momen yang gue inget di Dragon Ball. Aduh ini agak nggak jorok banget sih, cuman gue lumayan kaget kayak kalau dipikir-pikir kan ini wah anjir ini wish pertama yang dikeluarin di Dragon Ball ya. Oh, permintaan pertama pertama lu udah sepanjang saga Dragon Ball sampai Z, GT, Super. Ini yang pertama anjir. Ya itu adalah arc pertama kali, momen pertama kali Pilaf udah hampir sama Shenlong kan. Disebutin permintaan lu. Shenlong, gue mau. Abis itu Ulong, gak clutch kan. Set, cara dalam. Oke, psh, pling, plek. Nyit, psh. Dang. Ini anime ini tidak serius ini ya. Gue rasanya begitu kan. Apa kayak grande kayak senjata, apa power up gitu kayak apa. Kan ada dalam anjing. Ya itu balik lagi dengan omongan lu tadi tentang jokes Akira Toriyama dan ya setidak serius gimana ketidakseriusan tapi joroknya tuh make sense karena karakter Ulo tuh kayak gitu. Ini momennya gak bisa mikir panjang nih. Iya, karena gawat nih udah urgent banget nih kan. Bisa suka cara dalam. Ngomongnya cepet aja gitu kan. Dan dia sambil lompat kayak cara dalam. Iya, itu mengagetkan gue sih. Oke, terus anjing ini perjalanan segini banyak lu terkurung di penjara, lu muter-muter sana sini di dunia nyari Dragon Ball, ujungnya udah pacaran dalam anjing. Kayak gitu loh. Iya. Tapi besok kayak mereka udah go along with it aja, adventure lagi. Wow. Gue butuh training arc. Damn. Gini doang ya gitu. Iya, kayak gini doang. Nah, itu Akira Toriyama banget mungkin ya kayak gitu. Iya, Akira Toriyama banget sih. Dan emang mungkin karena tone-nya Dragon Ball pada saat itu begitu, jadi orang gak kayak gak kayak sakit hati gitu ya. Bruh. Itu salah satunya sih mungkin gue inget. Apalagi bro, kalau dari lu ada gak bro? Pasti ada sih. Ada. Yang mana bro yang memorable buat Baba Yaga. Arc Baba Yaga. Oh iya. Berantem kan, oke. Dracula, Mumi. Gak jelas ya, kok tiba-tiba lawannya itu gitu kan. Vampir gitu. Dragon Ball tuh suka gitu aja. Kayak gak ketemu aja nih fantasi dari mana gitu. Terus kayak, biasanya gue gak lupa, kalau gak salah vampir itu adalah lawan kelima, kok dia lawan ketiga, berarti ada lawan terakhir dong. Oke. Pak, gak nyangka pak, ada closure buat karakter Goku. Kakek Gohan. Masih. Dan itu maksudnya kena loh buat, gue pada saat nonton kayak, Goku yang terlihat kayak gak pernah menunjukkan rasa sedih, menunjukkan rasa apa, cuman pengen kuat, dia akhirnya menunjukkan emosi pak, menunjukkan sisi kemanusiaan yang akhirnya dia tahan itu loh. Iya, dia jarang meluapkan ya sebenarnya, meluapkan diri dia ya. Dan akhirnya dia merasa, apalagi dia baru kelar ini loh, baru tahu kalau misalnya dia yang ngebunuh gitu kan, beberapa arc sebelumnya kan. Iya. Dan akhirnya mendapat closure pak. Itu emosional sih. Wah. Itu kayak momen pertama kali ngilman emosional kali ya di Dragon Ball ya. Bisa dibilang kali ya. Yang sedalam itu gitu loh. Iya. Iya sih. Dan gue rasa kayak ini momen diingat terus sampai Goku, dan sampai kalau misalnya teman-teman ingat di Dragon Ball Super pada saat lagi Baba Yaga lagi jemput Frieza di arc terakhir, dia ada latihan kan di tempat arena yang sama kan. Dia ngelakuin movement yang sama. Kayak waktu lagi berantem sama kakek Gohan. Tapi dia sendiri gitu loh. Masih sampai dia masih ingat gerakan-gerakannya gitu loh. Sambil nunggu Frieza dijemput. Iya sih. Itu berarti menunjukkan kayak Super
buat teman-teman yang bilang kayak Goku udah nggak sama itu, Goku masih orang yang sama gitu loh, Masih sama banget. polos yang masih mengingat teman-temannya masa-masa indah dan segala macam itu loh. Nggak, sepanjang Dragon Ball manapun, Goku tuh masih orang yang sama tau. Iya. Nggak ada yang berubah gimana banget, nggak ada. Berkembang pasti ada berkembangnya lah. Seiring menghadapi konflik, tapi sama. Hal kecil deh, kayak Goku tuh stance masih sama anjing, masih Iya. begini anjing. Nih, Masih. nih, gini nih. Ah bukan Gojo gini, nggak ada Goku gini. Gini Goku, sumpah. Gue notice anjir. Dia masih style fightingnya tuh masih sama dari dia awal belajar gitu kan. Masih dipakai ilmunya. Heck man, paling ikonik deh. Kamehameha. Dipakai terus Kamehameha. Nggak tiba-tiba dia lupa gitu punya apa Kamehameha yang lebih gede apa gitu. Enggak, masih Kamehameha gitu. Masih Kamehameha, masih sampai sekarang pun masih. Kalau Naruto kan Rasengan udah Rasen Shuriken dikembangin gitu-gitu kan. Udah Bijudama. Udah Bijudama, udah tambah Sage Mode, tambah Six Path, whatever dah, udah gokil dah. Udah Karma, whatever, Boruto gitu. Kayak gitu. Tapi masih Kamehameha, men. Masih Kamehameha ya. Itu, wah, kita lupa bilang juga kali ya, mention ya. Kan lahir di sini nih Kamehameha nih. Iya betul. The most iconic move ever. In anime, in every pop culture media, Iya. whatever. Lu gak ada yang gak tahu Kamehameha. Mungkin ada yang mispronounce Kamehameha ya, cuman Ya, itu mungkin itu masalah yang cukup umum sih. Kamehameha gitu. Kamehameha kan. iya. Itu move yang paling ikonik. Lu mau bilang apa? Rasengan, Gomu Gomu no, apa? Bangkai? Enggak. Kamehameha. Enggak. Mau Getsuga Tensho? Enggak. Kamehameha anjir. Enggak. Ora. Enggak. Kamehameha. Rasengan ini ikonik. Kamehameha anjing. Kamehameha bro. Iya, gue akuin, gue kan mungkin tidak tumbuh secara langsung dengan Dragon Ball gitu. Gue Iya. Naruto, cuman enggak men, Kamehameha men. Itu Iya. paling ikonik gitu. Dan buat kayak bisa bilang gitu, Kamehameha adalah sebuah jurus kayak ini kan dulu kan kalau misalnya di anime lain kayak sebuah ini Gomu Gomu no hanya bisa dipakai Luffy karena dia punya devil fruit ini gitu kan. Rasengan ini adalah jurus S rank yang susah bisa banget dipelajarin iya. gitu. Teman-teman yang nonton Dragon Ball perlu tahu gagnya Kamehameha adalah itu adalah jurus biasa. Kalau misalnya lu sebut namanya keluar bisa lu. Itu kayak jurus yang bisa dipelajari semua orang gitu ya. Iya. Makanya lu bakal kaget waktu Yamcha bilang, "Oh, lu bisa." Gue bisa kok, nih Kamehameha. Mungkin powernya mungkin beda tiap orang ya. Iya. Cuman itu bisa dipelajarin gitu. Bisa dipelajarin. Dan itu di jokesnya dipakai sampai Z waktu Goten bilang, "Lah, itu bukan cuma bisa bilang doang Kamehameha." Iya, itu meta juga jokes itu. Iya. Iya, karena itu mungkin apa ya? Mungkin kan jurus yang diajarkan sama dari Muden Roshi kan. Mungkin kalau lu murid-murid yang belajar di Muden Roshi akan dipelajarin itu gitu. Kan namanya Kamehameha kan. Jurusnya Kame nih, si Kame House Muden Roshi gitu. Nah, itu berarti tidak sespesial itu tapi ikonik banget, men. Iya, tapi bagaimana cara Goku menggunakan jurus yang biasa aja menjadi miliknya dan powernya bisa membuat semua musuh jadi debu. Itu ikoniknya Dragon Ball juga kan. Dia ngalahin musuhnya tuh jadi debu. Tapi itu di Z ke belakang sih. Iya, ke belakang. Cuman ya kayak gitu kan dia makanya. Iya benar. Iya, Kamehameha tuh ya sebuah Paling ikonik gitu, Pak. Anjir, asli. gila gua Damn. sangat gimana ya sama Dragon Ball ya. Lu gak tumbuh besar kan sama Dragon Ball? Gue nggak directly. Tadi mungkin gue bilang kalau gue ya kalau arc apa namanya turnamen arc pertama yang gue ingat dan pertama kali gue lihat kayaknya ya Budokai Tenkaichi. Cuman gue tidak yang kayak weekly gue nungguin Dragon Ball terus karena seingat gue ya ini correct me if I'm wrong juga gue lupa dikit. Dragon Ball tuh kan tayangnya di Indosiar tiap minggu kan. Iya. Gak tiap hari gitu loh. Iya, tiap minggu. Sementara kalau Naruto tuh kan tiap weekday sore. Jamnya tuh bagus banget tuh buat anak-anak kecil ya pulang sekolah pulang les nonton sambil habis mandi habis dibedakin terus nonton TV tuh Naruto One Piece gitu kan. Dragon Ball tuh minggu biasa gue pergi mungkin kemana kayak gitu. Oke. Tapi correct me if I'm wrong ya. Mungkin karena Dragon Ball itu tiap hari Minggu di mana Naruto tuh kalau nggak salah tiap sore ya. Naruto tuh sore weekday sore. Jadi lebih sedikit itunya rerunnya. Oh ya, kalau Naruto kan lu udah sip udah tiba-tiba curin exam lagi. Bahkan tiba-tiba dia headbandnya hilang lagi anjir. Waduh, dia pertama kali kaki Bunshin lagi. Waduh, ngulang lagi gue. Tapi gue ngerasa kayak Dragon Ball nih tidak banyak rerun, pasti ada sih kalau rerun ya. Mungkin ada episode-nya diulang lagi. Iya, karena ngejar dubbingnya lagi atau ngejar keluar juga. Iya. Dan kalau ngomong-ngomong di Indosiar ya, siapa yang tidak ingat orang pun datang
Datang kembali. Itu kalian Di mau dunia indah dan teren. kalian mau ngomong opening anime lain gimana? Itu yang gue inget. Itu. Mungkin nih gue belum sempat waktu punya untuk translate sih. Mungkin itu translate asli, mungkin bukan kayak gitu apa gimana? Bukan kayaknya ya. Bukan sih kayaknya kan. Bukan. Tapi nempel banget aja. Iya, itu di mana era-era emasnya opening tuh harus ada versi Indonesia sih. Ya di translate. Bahkan Naruto nggak di translate ya? Enggak. Itu tuh dulu zaman-zamannya bareng sama Let's Go and Run. Ayo maju. Ku melaju cepat. Atau sama kayak Kapten Tsubasa. Dragon Screamer Fire. Bukan itu. Bukan, sebelum lagi. Ayo kita Semua Kapten kita datang. Oh iya, era itu benar. Dan dari semua yang ditranslate Dragon Ball lebih bagus. Biasa. Baru gue ngomong iya. Bias. Yang personal favorite dulu kali ya. Tapi kalau misalnya gue mau nanya kalian apa opening Indonesia paling bagus deh pada zaman itu? Opening anime yang didubbing ke Indonesia gitu ya paling bagus. Dan apa? Gimana menurut kalian Dragon Ball itu sendiri? The Dragon Ball OG ya. Iya. Apakah itu bagus? Apakah itu jelek? Unnecessary untuk ditonton? Nggak penting buat ditonton. Rasanya membosankan. Karakternya tidak sama kayak Z. Tidak ada Super Saiyan jadi 0 dari 10. Tidak gitu. Ya tidak ada. Boleh tulis di komentar. Silakan berkomentar. Iya. Tapi ya menurut gue ya Dragon Ball memiliki minusnya. Tapi nggak bisa dipungkirin tapi segitu banyak influence. segitu influence-nya ke belakang-belakangnya sih. Iya, ke kita sebagai penonton, ke kreator-kreator anime lain. Dan juga ke dunia. ke orang-orang gitu secara personal gitu. Iya. Iya, karena banyak kan yang teman-teman yang kayak, iya siapa role model lu? Goku. Oh jangan, ayo makan sayuranmu kalau enggak Goku sedih. Kamu gak mau makan sayur, mama bilangin Goku nih. Jangan. Anjing, gue gak mau Goku kecewa anjir sama gue. Berarti segitu influencer-nya buat anak pada masanya yang tumbuh sih. Apalagi kayak pada masa gue udah nonton Dragon Ball, secara continuity Goku udah gede. Ya. Beda kayak Naruto, gue temen Naruto, Luffy dan Ichigo itu temen gue. Goku tuh kayak abang gitu ya. Abang gue yang kayak abang gitu ya. Iya. Yang jangan dikecewain gitu loh. Mana sih? Ayo makan sayur lu. Oh iya siap om. Iya. Itu banyak nge-influence yang banyak orang dan kita bakal nge-touch itu lagi sih pada saat Z dan Super sih. Mungkin iya. Spoiler alert. Ya kita bakal, ya itu influencer kan, apalagi Z ntar mungkin influencer lebih gede lagi karena lebih likable kan Z kan. Ya Z secara general emang lebih suka dan itulah yang ikonik tuh Dragon Ball tuh. Dragon Ball tuh itu gitu orang ingetnya ya. Itu gitu loh. Tapi don't sleep on Dragon Ball bro. Iya. Apalagi buat teman-teman yang hatersnya Daima. Banyak ya, ada aja ya. Ada aja lah ya kan. Karena udah suka Z duluan mungkin ya. Betul. Jadi susah menerima yang Daima. Iya, dan kalian bisa mendapatkan momen-momen yang cukup ikonik. Dan fight yang fightnya lebih OG. Ya nggak sih, maksudnya lebih hand to hand, gak ada kiblas, gak ada terbang-terbangan. Aduh, nggak ada yang apa bilangnya ya? Bener-bener skill. Iya, nggak yang plot device gitu. Tiba punya jurus apa yang megah, grande gitu enggak. Atau gue lemah, gue harus lempar Sensubin. Kacang sensu, wah gue sembuh lagi gitu kan. Oh itu kacang sensu juga pertama kali dikenali kan di Dragon Ball tuh. Betul. Sama Karin dikasih Karin nih. Iya. Jadi benar-benar pure skill. Jadi apalagi kalau misalnya suka martial arts kayaknya tetap pasti suka sih. Iya. Keren kok lumayan keren kok buat pada masa itu lagi kan. Ya. Jadi gimana menurut kalian, komen di bawah. Dan minggu depan kita akan bahas tentang Z. Nah, itu mungkin yang teman-teman mungkin lebih suka. Ya, tapi kita akan bahas Z guys. Kita akan bahas Z, bagaimana perjalanan Goku akhirnya apa ya? Menemui langit, beneran masih ada langit lagi di atasnya. Beneran masih langit lagi dan momen-momen yang ikonik yang mengguncang dunia, yang mengubah shonen. Ini blueprint kan Dragon Ball. Iya, ini ngubah. Redefine. Iya, battle shonen tuh kayak gini gitu loh. Dari Z. Jadi, ya stay tune di minggu depan teman-teman. Iya, atau kalau misalnya lo tertarik sama GT dan Super ya nunggu aja di minggu depan lagi sih. Iya, pokoknya bulan ini ini gue udah terus tamat aja. Kita tamatin Dragon Ball ya guys, bareng-bareng ya. Dan spoiler dikit, di akhir bulan ada something special. Ada something special. Masih di nuansa Dragon Ball ya. Masih di Dragon Ball tapi adalah project tribute ke almarhum Akira Toriyama. Jadi stay tune guys. Ya, jadi gitu aja teman-teman. Thank you yang udah nonton. Say bye-bye. Bye-bye.
katanya beneran banyak menginfluence anime. Di mana sih gue pengen lihat pembahasannya? Nih, ini semua nih. Bener. Iya. Oke. Atau kalau misalnya mau ngomongin tentang anime lain. Ya, yang anime lain yang gak terinspirasi mungkin ada. Iya. Atau nggak tahu sih, atau ini episode Dragon Ball yang lain nih ditaruh sini. Ya, gimana ya, Bang? Pokoknya ada di sini, ada pencet guys. Ini ada episode lain. Iya, betul. Dan tentu saja kalau misalnya kalian pengen ngikutin episode dari DB Month atau update kita yang lainnya, di sini saja. Pencet bola naga keempat ini. Betul. Dan untuk penutup, ya kelihatan kan 2 orang ini nerdy banget ya. Bodoh amat.